Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Nima Dewi Nijasti Wanami Putri, NIM 091. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 5 yang bagian motorik dan sensorik, serta nervus cranialis 7 dan 12 untuk bagian motorik. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah nervus cranialis 5 atau trigeminalis. Pada pemeriksaan ini ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dari pasien untuk dapat kita laksanakan pemeriksaan motorik dan juga sensorik. Syarat-syaratnya yang pertama, pasien harus dalam keadaan kompos mentis atau sadar dan juga kooperatif. Yang kedua, pasien harus mengetahui tujuan serta alur dari pemeriksaan untuk nantinya dapat memberikan respon yang sesuai untuk kita deskripsikan sebagai hasil dari pemeriksaan, seperti itu. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Tiwi, dokter muda yang berjaga di Poliklinik Neurologi hari ini. Dengan Bapak siapa? Rajuna. Bisa saya panggil siapa ya? Ray aja. Ray saja. Umurnya berapa Pak? 27. 27. Nih Bapak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan saraf pada Bapak. Nanti pemeriksaannya itu yang pertama saya menilai kekuatan rahangnya Bapak Pak ya. Sama saya akan menilai sensasi, suhu, raba sama nyeri di area wajah Bapak ya. Tidak akan sakit sih Pak ya. Cuman saya akan menilai bagaimana sensasinya, normal atau tidak, seperti itu. Mungkin agak sedikit kurang nyaman, apa Bapak bersedia? Bersedia nih. Baik, nanti mohon kerjasamanya nih Pak dalam pemeriksaannya. Baik, sekarang yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada pasien. Bapak mohon maaf mungkin agak sedikit kurang nyaman, bisa dilepaskan nih maskernya. Saya akan mencuci tangan 6 langkah prosedural sebelum pemeriksaan. Baik Bapak, yang pertama bisa dalam wajah istirahat aja ya Pak ya, jangan berekspresi. Saya akan menilai pada kedua sisi area rahang pasien apakah ada terdapat kelemahan ataupun terdapat tanda-tanda atrofi di salah satu sisi wajah pasien. Selanjutnya, saya akan minta pasien untuk membuka mulut. Bisa tolong dibuka mulutnya Pak? Baik, terima kasih. Lihat apakah ada deviasi ke kanan atau deviasi ke kiri pada rahang pasien. Nilai juga apakah ada tanda kelemahan yang terlihat di salah satu sisi. Bisa tolong digerakkan Pak? Baik, terima kasih. Bisa ditutup kembali. Selanjutnya, saya akan menilai kekuatan otot masseter. Pak, bisa tolong digigit dengan kuat giginya Pak? Ya, permisi ya Pak. Saya akan menilai dari kanan dan kiri untuk merasakan otot masseternya, tahanan kanan dan kiri sama atau tidak. Baik, sudah Pak, terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengecek kekuatan gigitan Bapak ya Pak ya. Nanti Bapak tinggal gigit saja, saya akan menarik spatulanya nanti ya, spatula kayunya. Mohon kerjasamanya ya Pak. Saya akan menggunakan spatula lidah untuk mengecek di bagian kanan dan kiri pasien. Permisi ya Pak, bisa digigit ya dengan kuat. Baik, sisi satunya. Baik. Pemeriksaan dengan spatula lidah sudah selesai. Bapak untuk motoriknya sudah selesai. Saya lanjut dengan pemeriksaan sensorik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik pada Bapak. Di sini pada pemeriksaan sensorik saya akan mempersiapkan alat dan bahan berupa kapas, lalu juga jarum pentul atau peniti, lalu mempersiapkan tabung reaksi yang berisi air panas dan juga air dingin. Nantinya akan kita lakukan pemeriksaan pada pasien dari 3 rangsangan ini. Sebelumnya, saya akan mencuci tangan 6 langkah prosedural. Baik Bapak, jadi sekarang saya akan lakukan pemeriksaan ya pada Bapak. Jadi ini saya akan menilai rangsangan raba, nyeri dan juga suhu pada Bapak. Suhunya ada panas dan dingin. Jadi tujuan pemeriksaannya karena pada kulit normal kita kan biasanya mampu merasakan itu ya Pak ya, raba, nyeri dan suhu. Jadi itu yang ingin saya tes pada area wajah Bapak. Sebelumnya mungkin agak sedikit kurang nyaman, namun apa Bapak bersedia? Mohon kerjasamanya dalam pemeriksaan ya Pak. Jadi di sini nanti akan saya berikan rangsang tersebut. Yang pertama saya mulai dari raba. Bisa tolong dipinjam tangannya Pak? Jadi untuk raba nanti akan terasa seperti ini ya Pak. Jadi nanti kalau saya tanya, Bapak ini bagaimana? Bapak bisa jawab terasa seperti itu ya Pak ya, cukup terasa. Berarti rangsangnya seperti ini. Dapat dipahami? Baik, kita mulai dengan Bapak menutup mata nih Pak. Ya, saya mulai. Misi nggak Pak?
ini, terasa, ini, terasa, kalau ini, terasa, ini, terasa, ini, terasa, ini. terasa, Kalau ini dan ini, apa terasa sama Pak? Kanan dan kiri. sama, Kalau ini, sama, ini, sama, kalau ini, sama, kalau ini, sama, kalau ini, sama, ini. sama. Baik, bisa dibuka matanya. Selanjutnya itu pemeriksaan nyeri ya Pak ya. Ini saya akan menggunakan jarum pentul atau peniti, saya gunakan di sini ya Pak. Bisa pinjam tangannya Pak. Jadi kalau misalkan saya nanti kasih rangsang nyeri itu seperti ini, dan ini tumpul ya Pak ya. Jadi kalau saya tanya, Bapak ini apa? Ini jawabannya tajam. Kalau yang ini tumpul. Seperti itu. Dapat dipahami? Baik, kita mulai. Bapak bisa tutup matanya kembali. Permisi nggak Pak? Ini bagaimana Pak? Tajam, Kalau ini? tumpul, Ini? tajam, Kalau ini? tumpul, Kalau ini? tajam, Kalau ini? tajam, Nah, kalau yang ini sama yang ini rasanya sama Pak di kanan kiri. sama, Kalau ini dan ini sama. Kalau yang ini sama, sama. Kalau yang ini dan ini, sama, maaf, isi. Kalau ini dan ini sama, sama. Kalau ini dan ini, sama, lalu ini dan ini sama. sama. Baik, bisa dibuka matanya Pak. Untuk pemeriksaan nyeri sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan suhu pada pasien. Suhu yang disiapkan adalah suhu hangat dan juga suhu dingin. Pada dingin itu 5-10 derajat Celcius, dan untuk hangat bisa dari 30-50 derajat Celcius. Bapak, jadi nanti akan saya berikan rangsang suhu panas atau hangat dan juga dingin. Bisa pinjam tangannya Pak? Ya, jadi kalau yang ini, kalau saya tanyakan, Bapak ini apa? Ini terasa dingin seperti ini ya Pak ya. Kalau yang ini terasa hangat. Bisa terasa kan Pak kalau di tangan? Iya. Jadi nanti kalau saya tanya, ini dingin, ini hangat, seperti itu. Bisa Pak jawab cukup dingin dan hangat sesuai apa yang Bapak rasakan. Ya, dapat dipahami? Baik, kita mulai. Bapak bisa tutup matanya. Baik, kita mulai. Yang ini Hangat, yang ini dingin, yang ini dingin, yang ini hangat, yang ini dingin, yang ini. hangat. Baik, selanjutnya Pak, ini dan ini bagaimana rasanya, sama Pak kanan dan kiri? Sama, Kalau ini dan ini, sama, nah ini dan ini. sama, Baik, kalau yang ini dan ini, sama, kalau ini dan ini, sama, ini dan ini, sama, ini dan ini. sama. Baik, pemeriksaan suhu sudah selesai. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan pada pasien. Baik Bapak, untuk pemeriksaan saraf yang bagian wajah Bapak sudah selesai. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain. Terima kasih Bapak. Baik, setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, saya akan merapikan alat dan bahan dan membuangnya pada tempat sampah. Selanjutnya, saya akan mencuci tangan dan melangkah prosedural. Dan menyampaikan hasilnya kepada pasien. Untuk hasil pemeriksaan tadi didapatkan pertama, dari inspeksi tidak terdapat adanya tanda atrofi dari otot-otot sekitar area mulut atau otot pengunyah. Selanjutnya, pada saat menilai otot pterygoid lateral tidak terdapat adanya deviasi dari rahang ataupun tanda atrofi. Selanjutnya, pada otot masseter di kanan dan di kiri tahanannya sama, tidak terdapat ada kelemahan pada satu area otot masseter. Selanjutnya, untuk pemeriksaan sensoris pada raba didapatkan normal, untuk nyeri juga didapatkan normal, serta suhu didapatkan normal pada pasien. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 7 atau facialis pada pasien, di mana saya akan memeriksa bagian motorik dari pemeriksaan nervus ini, di mana syarat-syarat untuk melakukan pemeriksaan nervus 7 adalah yang pertama, pasien kompos mentis atau sadar dan kooperatif, dan yang kedua, pasien paham terhadap prosedur yang akan kita lakukan serta tujuan dari pemeriksaan.
Baik Bapak, selamat pagi. Pagi. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kembali ya Pak ya pada area wajah Bapak. Di sini saya ingin menilai apakah ada kelemahan di area wajah Bapak seperti itu. Sebelumnya nanti akan saya minta Bapak untuk membuka masker mungkin ya Pak ya. Baik, bisa tolong dibuka maskernya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada pasien. Saya akan mencuci tangan 6 langkah prosedural dan menjelaskan prosedurnya pada pasien. Baik Bapak, jadi nanti saya akan meminta Bapak untuk melakukan gerakan-gerakan di wajah ya, jadi ekspresi-ekspresi wajah. Nanti bisa tolong diikuti nih Pak. Untuk pertama bisa tolong mukanya rileks Pak. Ya, kita lakukan inspeksi pada ekspresi istirahat pasien. Kita lihat pertama lipatan dahinya, apakah simetris kanan dan kiri. Lihat juga alis pasien, apakah ada yang mendatar atau naik salah satunya. Lihat juga bagaimana sulcus nasolabialisnya kanan dan kiri, serta sudut bibir kanan dan kiri. Baik Bapak, bisa hadap ke saya. Bisa tolong diangkat gininya, alisnya. Baik, kembali angkat Pak. Ya, baik. Selanjutnya bisa tolong ditutup matanya. Buka matanya lagi, tutup lagi. Bisa dibuka. Baik. Selanjutnya Bapak bisa melakukan gerakan seperti tersenyum Pak, tapi giginya terlihat ya. Baik. Selanjutnya gerakan bersiul Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk pemeriksaan motoriknya sudah selesai. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Saya akan mencuci tangan 6 langkah prosedural dan menyampaikan hasilnya pada pasien nantinya. Baik, pada pemeriksaan nervus cranialis 7 atau facialis tadi didapatkan pertama pada lipatan dahi tidak terdapat lipatan dahi yang naik salah satunya atau rendah salah satunya. Lalu untuk alis pasien juga tidak terdapat ada alis yang tinggi atau mendatar salah satunya, serta untuk sulcus nasolabialis normal antara kanan dan kiri. Untuk sudut bibir juga normal antara kanan dan kiri. Selanjutnya saya juga akan menilai saat pemeriksaan apakah ada terdapat gerakan-gerakan involunter pada wajah pasien seperti tik ataupun. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan cranial nervus 12 atau hipoglossus, di mana pada pemeriksaan ini ada beberapa syarat. Yang pertama, pasien harus sadar dan kooperatif, serta yang kedua, pasien mengetahui tujuan dari pemeriksaan serta proses dari pemeriksaan tersebut untuk nantinya dapat memberikan hasil yang baik dan juga subjektif seperti itu. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan lidah ya Pak ya. Jadi pada pemeriksaan ini saya nanti akan menilai apakah ada kelainan di area lidah Bapak dan juga menilai kekuatannya seperti itu, kekuatan otot lidahnya. Nanti akan saya minta Bapak untuk melepas masker ya Pak ya, mungkin sedikit kurang nyaman. Baik, bisa tolong dibuka maskernya. Saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada hipoglossus atau cranial nervus hipoglossus pada pasien. Pertama, saya akan minta pasien untuk melihat bagaimana menginspeksi bagian lidahnya, dan nanti saya akan menilai kekuatan otot dari lidah pasien. Bapak bisa tolong dibuka mulutnya Pak. Baik, pada saat lidah di dalam kita lihat apakah ada terdapat deviasi ke kanan atau ke kiri, menilai juga adanya fasikulasi dan tremor. Bapak bisa tolong dijulurkan lidahnya. Baik, saat dijulurkan juga kita lihat apakah ada terdapat deviasi ke kanan atau ke kiri, serta melihat adanya fasikulasi dan tremor. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak bisa tolong didorong ke kanan lidahnya, mendorong ke arah dinding pipi Pak. Ya, Pak, di kanan dulu. Saya tahan ya Pak ya, tolong didorong sekuat-kuatnya. Baik, saya coba di yang satunya. Dorong juga ya Pak. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, saya telah melakukan pemeriksaan cranialis nervus 12 atau hipoglossus. Saya akan mencuci tangan 6 langkah prosedural setelah melakukan pemeriksaan. Baik, setelah itu saya akan menyampaikan hasilnya kepada pasien, di mana pada pemeriksaan tadi, pada saat inspeksi di dalam mulut, lidah tidak terdapat adanya deviasi ke kanan ataupun ke kiri.
serta tidak terdapat adanya fasikulasi ataupun tremor pada lidah. Begitupun saat lidah dijulurkan, tidak terdapat ada deviasi ke kanan atau ke kiri, serta tidak terdapat adanya fasikulasi dan tremor. Saat saya melakukan palpasi atau melakukan tahanan di pipi pasien, saat pasien mendorong lidah ke pipi, antara kanan dan kiri tahanannya sama, tidak terdapat kelemahan juga di kanan dan juga kiri.